Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Cuan Terus. Kenalin, saya Andrianto yang bakal nemenin kamu untuk belajar technical analysis dari nol. So, buat kamu yang mau belajar technical analysis, make sure kalian subscribe channel YouTube Cuan Terus. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, karena kita juga sering banget ngadain crypto live trading, dimana kita menganalisa market bareng-bareng, cari entry position, dan cuan bersama. Kita masuk langsung aja pada materinya. Oke, kita masuk ke layar teman-teman. Jadi ini merupakan playlist terbaru di channel YouTube Cuan Terus. Insya Allah kemungkinan besar bakalan berlanjut terus-menerus. Cuman kita atau Cuan Terus pengen feedback yang bagus juga tentunya. Nanti tiap kali satu video playlist belajar technical analysis dari nol itu menyentuh 1000 likes, itu bakalan kita upload terus-menerus. Jadi video pertama harus 1000 likes untuk unlock video kedua, dan video 2 harus 1000 likes untuk unlock video 3, dan begitu juga seterusnya. Ya, supaya kita bisa berkembang bareng lah. Kalian belajar ilmu gratis, daging juga, dan kita juga bisa berkembang di channel YouTube ini. Semoga bisa membantu masyarakat Indonesia untuk memahami technical analysis jauh lebih baik dan mendapatkan cuan dalam tradingnya. So, kita mulai teman-teman. Jadi, apa sih itu technical analysis? Technical analysis atau biasa kerap disebut TA adalah sebuah metode yang mempelajari pergerakan harga dengan melihat data historical yang terjadi di market melalui media chart, entah itu candlestick, chart pattern, atau yang lainnya. Dengan menguasai skill technical analysis ini, traders dapat memprediksi harga, entry, take profit, dan invalidation price yang lebih proper. Jadi fokus dari technical analysis ini adalah where, di mana kita bisa masuk ke dalam entry position, take profitnya di mana, dan invalidation price-nya ada di mana. Sebetulnya ada 3 metode untuk kita dapat memprediksi suatu pergerakan harga. Yang pertama, technical analysis tadi yang saya jelaskan, di mana fokus kita adalah kepada where, di mana fokus kita sebagai investor atau traders mencari titik poin yang ideal untuk memasuki sebuah emiten saham atau koin dalam cryptocurrency untuk mendapatkan capital gains long term atau medium term. Yang kedua ada fundamental analysis. Jadi ini fokusnya adalah what, instrumen investasi apa yang bakalan kita invest, atau perusahaan apa yang bakalan kita invest. Metode analisis ini dimana kita mencari good company atau good coin, blockchain, atau yang lain sebagainya dengan mempertimbangkan faktor keuangan perusahaan, man behind perusahaannya tersebut siapa, kondisi ekonomi, utilitasnya, dan mereka pengen solve problem apa, seperti itu. Kemudian news analysis, ini fokusnya kepada when, kapan news tersebut dikeluarkan, dan biasanya ada juga insider news, jadi orang-orang terpenting terlebih dahulu yang mendapatkan informasi ini. Kemudian why, kenapa ini dikeluarkan gitu loh, ada apa di masa depan. Dan yang terakhir adalah who, siapa yang membeli atau mengadopsi sebuah perusahaan atau koin tersebut. Nah, news merupakan elemen yang sangat penting untuk mendorong sentimen bagus terhadap koin atau emiten yang berkaitan. Contohnya kalau di Bitcoin teman-teman, kita tahu sendiri pada harga 12.000 di tahun 2020 ya, itu yang mendorong harga breakout adalah sebuah sentimen bagus, di mana kalau nggak salah yang pertama itu Rothschild mengadopsi Bitcoin. Kemudian ada institusi Grayscale pada harga 12.000 dia masuk borong banyak banget. Kemudian ada MicroStrategy di harga 20 ribuan, mereka juga mengadopsi Bitcoin. Dan di harga 30 ribuan ada Elon Musk dari perusahaan Tesla Company. Nah, ini merupakan suatu elemen-elemen penting di mana kalian bisa menggabungkan supaya teman-teman mendapatkan high probability untuk menang dalam sebuah trade. Namun di video kali ini kita hanya fokus terhadap analisa teknikal teman-teman. Makanya kita harus tahu terlebih dahulu yang namanya teori Dow Jones. Teori Dow tentang pergerakan harga saham merupakan salah satu bentuk analisa teknikal yang mencakup beberapa aspek perputaran sektor. Teori ini berasal dari 255 editorial di The Wall Street Journal yang ditulis oleh Charles Henry Dow. Ada 3 komponen penting teman-teman. Yang pertama adalah price move in trend. Artinya harga selalu berkaitan dengan tren. Tren di sini mulai dari bullish, bearish, dan sideways. Jangan pernah teman-teman counter the trend. Ada pepatah bilang bahwasanya
trend is your friend. Jadi kalau bisa kita masuk dalam fase-fase akumulasi atau at least public participant ketika higher high baru atau higher low baru terbentuk seperti itu. Yang kedua adalah market action discount everything. Jadi kalau dalam technical analysis ini kita tahu sendiri bahwasanya sebagai traders kita itu fokusnya adalah menganalisa sebuah chart, di mana chart tersebut adalah hasil dari transaksi investor maupun traders yang tertuang dalam chart tersebut. Nah, kita tahu bahwasanya traders itu memiliki emosional, entah itu fear ketika harga terus menerus turun dan mungkin portofolio mereka merah, dan ketika greed ya, harga terus menaik terus menerus, mereka dalam fase euforia. Itu semua tercantum dalam media chart yang bisa kita analisa. Jadi diharapkan kita sebagai traders technical analysis adalah gimana caranya kita bisa memaintain emosional, karena ya market action discount everything. Kalian nggak perlu yang namanya FOMO, nggak perlu yang namanya FUD. Biarkan market bergerak dan kita bisa masuk ke dalam secondary reaction atau secondary trend untuk memasuki emiten atau koin yang kalian incar. Selanjutnya yang ketiga adalah history repeat itself. Nah, kalau kita bicara dengan history repeat itself, ini berkaitan dengan emosional teman-teman. Fear and greed, di mana kesalahan traders ataupun investor itu selalu berulang, dan ini direpresentatifkan oleh chart pattern, kemudian support and resistance, Elliott wave theory, di mana impulsive wave-nya, secondary wave-nya ada di titik-titik poin mana dalam Fibonacci. Semua tercantum dalam hal tersebut dan menghasilkan kalimat history repeat itself yang bisa kita gunakan untuk menganalisa dalam metode technical analysis. Nah, kalau kita bicara tentang price move in trend, ada 3 trend yang ada di market, teman-teman. Mulai dari bullish trend, sideways trend, dan bearish trend. Bullish trend adalah momentum di mana buyers itu mengakumulasi harga saat harganya turun dan membuat impulsive wave atau primary trend menjadi kenaikan terus-menerus. Kunci dalam bullish trend adalah harga selalu membuat higher high baru dan higher low. Jadi harganya ketika tembus resisten, dia continuation, dia bikin higher high terus-menerus. Dan lowest sebelumnya itu menjadi titik lantai atau titik support yang kuat dan nggak boleh disentuh ataupun ditembus. Kalau dia sudah membuat higher high terus menerus seperti ini, teman-teman, kemudian dia mengalami penurunan. Nah, penurunan seperti ini, kemudian dia naik di sini fail dan dia langsung turun menembus support terbarunya. Ini adalah reversal trend. Jadi kemungkinan besar tren bullish di sini bakalan segera berhenti menjadi mungkin sideways terlebih dahulu dan melanjutkan bearish trendnya. Selanjutnya adalah sideways trend. Sideways trend ini di mana market memberikan sebuah pause untuk fase akumulasi atau distribusi sebelum harga melanjutkan primary trendnya. Biasanya kalau di dalam sideways trend, kita sebagai traders, apalagi kalau kita retail kecil ya teman-teman, hanya bisa menunggu di area support atau resistannya jika ingin melakukan scalping, atau kalau teman-teman itu ada sebuah ketakutan ya kena sangkut di sini, teman-teman bisa melihat titik breakout-nya. Jadi misal di resisten di sini dia di breakout, berarti market sedang mengalami continuation bullish trend. Sedangkan kalau di sini dia lost momentum support-nya, berarti dia bakalan menjadi bearish trend. Selanjutnya adalah bearish trend. Bearish trend ini merupakan sebuah kebalikan dari bullish trend sebelumnya, dimana kalau di bullish trend adalah harga selalu membuat higher high dan higher low, sedangkan kalau di bearish trend harga selalu memberikan continuation ke bawah, dia selalu membuat lower high dan lower low. Jadi dalam fase chartnya dia membentuk high low, kemudian high di sini tidak berhasil menembus level high sebelumnya. Ini adalah early warning di mana harga kemungkinan besar bakal mengalami fase bearish. Kemudian kita bisa tunggu di area support sebelumnya, dan support di sini fails, maka ini sudah konfirmasi atau breakout struktur bearish trend bakalan terjadi, dan dia selalu membuat lower low terus menerus seperti itu. Nah, coba kita contoh di market ya teman-teman. Teman-teman bisa cek di layar monitor kalian masing-masing, layar monitor, layar handphone, ya terserah kalian sedang menonton dalam HP atau PC sekarang ya. Jadi
Kita tahu bahwasanya tren di sini merupakan tren bullish di mana harga terus-menerus order flow-nya dia naik terus-menerus. Nah, ciri-ciri pertama adalah dia break struktur higher high sebelumnya. Ini high, ini low, kemudian di sini dia bentuk higher low, teman-teman. Ketika di sini di break of struktur, dia continuation naik. Breakout struktur naik, breakout struktur, lowest di sininya juga masih holding position hingga dia membentuk higher high baru. Nah, ketika correction wave, kita tahu bahwasanya low yang terbaru itu berhasil di atas low sebelumnya. At least dia nggak di bawah level low sebelumnya yang ada di sini. Nah, ketika sudah terjadi, dia continuation, teman-teman, membentuk higher high lagi, breakout struktur, higher high, higher high, higher high. Nah, ini adalah fase momentum trend bullish. Hingga saatnya ketika dia sudah jenuh, teman-teman, dia sudah jenuh di sini. Di sini adalah fase pertama di mana support gagal untuk holding position. Nah, biasanya ini menjadi switching trend atau switching reversal moment. Kita bisa antisipasi bahwasanya kemungkinan besar tren bakalan berbalik. Nah, ketika di sini sudah fails, biasanya dia bakalan retest area demand area sebelumnya, teman-teman. Demand area sebelumnya mungkin kalau kalian leggings ya, kita sebagai traders ataupun investor itu sangat wajar di mana mungkin ya kita lagging, wah ini masih bullish nih, kita beli aja. Oke, nggak apa-apa, kita beli position di sini. Dan yang harus menyadarkan kita adalah ketika kenaikan di sini, ya kenaikan di sini itu tidak menembus level high sebelumnya. Mau nggak mau kita harus sadar bahwasanya kemungkinan besar trend bullish itu sudah berhenti dan dia switching ke bearish. Nah, ini dikonfirmasi ketika di sini di retest kembali menjadi support, dia gagal untuk holding position hingga sampai saatnya dia masuk ke dalam fase akumulasi, teman-teman, atau fase sideways. Dia akumulasi kembali di sini ketika breakout ya, ketika breakout ini high ditembus, dikonfirm menjadi support, ini adalah fase bullish kembali. Jadi teman-teman tahu di mana pergerakan dalam sebuah chart atau trend coin itu ada bullish, sideways, dan bearish. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video pertama kali ini, di mana kita belajar technical analysis dari nol. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan insight baru dalam pemahaman technical analysis kalian. Ini baru kulitnya aja teman-teman. Semoga kita tembus 1000 likes hingga kita bisa membuat video terbaru update-nya. Kalian insya Allah bakalan belajar banyak dalam series ini, tapi tergantung feedback atau support kalian kepada kita bagaimana. So thank you banget buat teman-teman yang udah belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.